Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ilham Yafi, NIM 123 210 183, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Johandi Setiawan dengan NIM 123 220 113 dari kelas IFE. Oke, di sini saya akan kasihkan cek akhir IFA kelas IFA. Oke, di sini saya membuat aplikasi yaitu manajemen project bersama. Dan untuk pengertiannya yaitu adalah perangkat lunak yang memfasilitasi kerja tim dalam mengelola, mengawasi, dan berkolaborasi dalam suatu proyek secara efisien. Tujuannya adalah mempermudah komunikasi, penugasan tugas, pengembangan progres, serta pengolahan sumber daya dan waktu dalam waktu proyek. Di sini saya punya akan menjelaskan untuk prototipenya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang ini sendiri ini adalah tampilan utama dari aplikasinya. Nah, ini terdapat anu menu sign in dan sign up. Terus eh, ini kedua ada menu sign up itu untuk membuat akun. Di sini akan menambahkan nama, email, password, kemudian melakukan pendaftaran. Kemudian ada menu sign in, yaitu mendaftar atau masuk ke akun yang kita sudah buat dengan menuliskan email dan password. Kemudian ya, ini menu setelah kita melakukan masuk. Ini terdapat membuat project baru, dan di sini ada ini, di sini tampilan yang apa saja projectnya, kemudian jenisnya seperti ini untuk menunya, dan di sini ada menu pokok juga. Di sini nanti ada menu yang kita pilih, di sini juga aplikasi project, di menu berikutnya juga project, di sini project. Untuk rincinya bisa nanti jelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis deskripsi dan desain high prototype. Yang pertama, tujuan dari aplikasi. Aplikasi ini sendiri untuk mempermudah mengelola proyek baik yang sudah dikerjakan maupun yang sudah selesai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi user dalam mengelola proyek. Untuk fitur utama, fitur yang disediakan yaitu fitur untuk mengelompokkan proyek yang sedang dikerjakan, berhenti, dijeda, menunggu pembaharuan, dan sudah selesai. Serta ada fitur untuk mengelola proyek. Yang ketiga, antar muka pengguna. Pengguna dapat langsung mengetahui fungsi setiap fitur yang ada karena desain ini sudah menjadi desain umum yang digunakan pada berbagai aplikasi komunikasi. Dengan desain minimalis, pengguna dapat dengan mudah mencari fitur yang diperlukan dan melakukan secara efisien. Untuk contohnya akan diberikan pada penjelasan berikutnya. Yang keempat, skema warna dan desain visual. Pemilihan warna biru tua pada logo, warna abu-abu dan putih pada bagian background memiliki beberapa makna. Biru tua melambangkan produktivitas dan profesionalisme, warna abu-abu melambangkan kesederhanaan dan keteraturan, dan warna putih melambangkan keterbukaan dan pemikiran yang positif. Kombinasi abu-abu dan biru tua menciptakan atmosfer keseimbangan, keseriusan, profesionalisme yang cocok untuk lingkungan manajemen proyek. Penggunaan putih sebagai warna latar belakang dapat menciptakan kesan efisiensi dan keterbukaan, mencerminkan nilai-nilai transparansi dan kolaborasi dalam manajemen proyek. Pemilihan warna biru tua juga untuk elemen kunci menarik perhatian pengguna, sementara latar belakang warna abu-abu dan putih membantu menciptakan kontras yang meningkatkan keterbacaan. Penggunaan warna abu-abu pada persegi panjang diagonal pada bagian awal ini dapat memberikan kesan dinamis dan modern. Warna abu-abu yang netral memberikan kesan keseimbangan dan serius. Persegi panjang diagonal dengan warna abu-abu dapat diartikan sebagai representasi struktur dan keteraturan dalam manajemen proyek. Diagonal dapat diartikan sebagai elemen yang dinamis dan menggambarkan proses atau arah yang maju, sehingga menciptakan visual yang menarik. Kotak dengan sudut tumpul seringkali dikaitkan dengan kesan ramah, aman, dan ramah lingkungan. Sudut yang tumpul dapat memberikan nuansa yang lebih lembut dan kurang formal daripada sudut yang tajam. Desain kotak dengan sudut tumpul dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengundang kolaborasi. Ini dapat menunjukkan bahwa aplikasi dirancang untuk mendukung kerja tim yang kooperatif dan bersahabat. Pada langkah awal, pengguna membuka aplikasi dan diberikan menu untuk masuk atau daftar. Pengguna bisa memilih daftar jika belum memiliki akun dan dapat memilih masuk jika sudah memiliki akun. Jika user sudah memiliki akun dan mungkin karena suatu kesalahan sehingga memilih daftar,
Di bawah menu daftar sudah terdapat tombol untuk beralih ke menu masuk. Begitu juga sebaliknya, di sini juga terdapat menu daftar jika user salah memilih tombol masuk pada awal tadi. Apabila user mendaftar terlebih dahulu, maka user akan diarahkan ke menu untuk mengatur profil mereka. Profil ini dapat dibuka kembali pada menu setting pada halaman beranda aplikasi jika sudah daftar atau masuk. Sehingga ketika user memasukkan input salah, misalkan nama atau nomor telepon salah, dapat diatur kembali. Kemudian kita klik simpan. Pada bagian beranda, user diberikan tampilan beberapa menu, di antaranya menu untuk pengaturan, pojok kiri atas, kemudian fitur search untuk mencari nama project, ada menu untuk mengatur project pribadi di sebelah kanan atas, dan mengelompokkan project yang berdasarkan status project yang sudah selesai maupun yang dalam pengerjaan. Pada menu pengaturan, pojok kiri atas ini, user dapat mengatur profil kembali. Misalkan kita klik, misalkan kita sudah mengubahnya, nama lengkap, pengguna, nomor telepon, dan kota asal, sudah, kita klik simpan. Kita akan kembali ke halaman beranda awal. Kemudian ada menu pengaturan notifikasi, berfungsi untuk mengatur notifikasi yang akan masuk ke dalam perangkat. Kemudian ada aplikasi pihak ketiga yang berfungsi untuk menghubungkan dengan aplikasi luar, misalkan kalender dan email. Kemudian ada bantuan dan dukungan. Ketika user membutuhkan bantuan ataupun kebingungan dalam menggunakan aplikasi ini, terdapat bantuan dan dukungan sehingga dapat memudahkan mereka menemukan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Bahasa, tema, serta tampilan. Pada bagian ini, user dapat mengatur semua tampilan yang ada, misalkan warna background, bahasa yang digunakan, dan tampilan seperti pengurutan project yang berdasarkan project yang sudah selesai atau project dalam pengerjaan. Kemudian menu terakhir ada keluar. Ketika user mengklik tombol keluar, maka akan muncul notifikasi peringatan bahwa user akan keluar. Pada bagian ini, notifikasi akan muncul untuk memastikan apakah user ingin keluar atau tidak. Jika iya, maka user akan diarahkan kepada halaman masuk dan daftar tadi. Jika tidak, akan kembali ke pengaturan. Misalkan tidak, jika kita coba lagi untuk ya, maka user akan diarahkan kembali ke bagian menu daftar dan masuk. Kemudian ada menu pengaturan project. Menu ini terdapat pada logo pojok kanan atas, logo orang ini. Pada saat diklik, terdapat menu untuk membuat project baru dan mengelola project. Pada menu project baru, di sini user akan memasukkan nama project, siapakah akan yang menjadi manajer, nama divisi yang diperlukan, anggota divisinya siapa saja, dan tugas-tugas yang akan diberikan pada divisi tersebut. Jika dirasa divisi masih kurang, user dapat mengeklik tombol plus ini. Jika diklik, sistem akan mengirimkan form baru untuk menambahkan nama, anggota, serta tugas per divisi. Pada bagian akhir, user dapat memasukkan status project. Misalkan status projectnya terhenti atau berlanjut. Kemudian klik simpan. Kemudian kembali ke menu project. Di sini ada menu kelola project. Pada menu ini, user dapat melakukan update tugas per divisi serta status project. Pada bagian ini akan terisi sesuai dengan project yang telah kita buat tadi. Manajernya siapa, divisinya akan tetap sama, namun tugasnya bisa dirubah oleh user, status juga dapat dirubah oleh user. Dan kita kembali. Pada bagian beranda, terdapat dua pengelompokan project, yaitu dalam pengerjaan dan pengelompokan selesai. Di sini kita bisa mengklik langsung project yang sedang dikerjakan ataupun klik pada menu hamburger ini. Setelah kita klik menu hamburger, maka akan muncul logo silang. Logo silang ini akan kembali ke menu beranda itu tadi. Contohnya kita buka project ini. Pada bagian project ini, kita bisa melihat divisi user sebagai apa, tugasnya sebagai apa, anggota lainnya siapa saja, manajernya, serta status project.
Di sini user dapat memasukkan informasi, misalkan pekerjaan user sudah selesai, maka user dapat mengirimkan informasi selesai lalu kirim kepada pihak manajer project. Dan kita klik kembali. Kemudian pada menu selesai, menunya hampir sama dengan fitur pengelompokan project dalam pengerjaan. Yang berbeda hanyalah ketika user mengklik salah satu projectnya, user tidak dapat lagi memasukkan informasi, dia hanya dapat melihat project yang telah ia kerjakan. Pada menu dalam pengerjaan pula, project yang ditampilkan hanyalah project yang telah diupdate oleh project manager, sehingga setiap kali user telah mengirimkan informasi selesai, project akan langsung berpindah ke bagian pengelompokan selesai. Pada bagian ini, project akan menunggu update dari project manager, sehingga ketika project telah diupdate, maka project akan kembali ke menu dalam pengerjaan. Kemudian untuk analisis deskripsi yang berikutnya ada notifikasi dan kustomisasi. Pada bagian ini user dapat mengatur notifikasi pada pengaturan. Namun aplikasi ini tidak mendukung komunikasi secara langsung seperti aplikasi perpesanan lainnya. Aplikasi ini hanya mendukung komunikasi secara tidak langsung, yaitu update dari project manager serta user yang mengirimkan informasi ke project manager. Kemudian fleksibilitas dan kustomisasi. User dapat melakukan kustomisasi pada menu pengaturan seperti mengatur bahasa dan tema serta tampilan. Untuk tampilan ini untuk mengatur project yang akan ditampilkan diurutkan berdasarkan keinginan user, misalkan status project. Dengan demikian, user dapat dengan mudah mengatur waktu pengerjaan project sehingga meningkatkan efisiensi dalam mengerjakan project. Integrasi dengan aplikasi lain. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan kalender dan email, sehingga pemberian notifikasi project semakin akurat. Dengan email juga, user dapat mengirimkan hasil pekerjaan kepada project manager, dan aplikasi dapat memastikan bahwa user telah mengirimkan tugas yang diberikan, sehingga user tidak bisa sembarangan mengirimkan informasi bahwa tugas telah selesai pada aplikasi manajemen ini. Berikutnya, keamanan dan privasi. Aplikasi ini hanya mengirimkan notifikasi melalui email untuk memastikan bahwa user inilah yang masuk atau daftar melalui akun tersebut. Pengelolaan tim dan tugas. User dapat mengatur kembali tugas setiap individu pada menu kelola project, di mana perubahan ini dapat dilakukan jika ada divisi yang telah mengirimkan informasi tentang project tersebut ataupun perubahan yang bisa dilakukan oleh project manager secara langsung. Aplikasi ini belum dapat memonitor kemajuan setiap anggota yang berada di project tersebut. Dokumentasi dan penyimpanan. Aplikasi ini tidak dapat menyimpan dokumen yang dikirimkan, namun bisa melakukan dokumentasi terhadap project yang telah diselesaikan. Penyimpanan tidak bisa dilakukan karena proses pengiriman tugas hanya bisa dilakukan melalui email. Kemudian, pertanyaan umum dan dukungan pengguna. Untuk bantuan dan dukungan dapat ditemukan pada pengaturan. Jika user klik opsi tersebut, maka user akan diarahkan ke website resmi aplikasi ini. Berikutnya, pembaruan dan perbaikan. Aplikasi ini akan secara otomatis mendownload pembaruan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin ketika terjadi kesalahan. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Untuk kelebihannya, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti kalender dan email. Kekurangannya, aplikasi ini belum memiliki verifikasi email jika bukan user yang masuk atau daftar. Kemudian aplikasi ini juga belum dapat menyimpan dokumen, dan aplikasi ini belum bisa memonitoring setiap user yang ada di dalam sebuah project. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf.